Jika seseorang terus muncul dalam doamu, ini tanda dari Allah. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa seseorang terus muncul dalam doamu? Bahkan saat kamu sudah lama tak melihatnya. Kamu tak lagi berbicara dengannya. Mungkin bahkan tak tahu kabarnya. Namun anehnya saat kamu duduk tenang dalam doa, nama itu kembali hadir di hatimu. Seakan Allah sengaja menaruhnya di sana. Ini bukan sekadar rindu. Bukan sekadar kenangan yang datang tiba-tiba. Ini bisa jadi adalah tanda dari Allah. Tanda bahwa ada ikatan jiwa yang belum selesai atau misi kebaikan yang masih harus kamu tunaikan dalam diam. Mungkin Allah sedang mengajarkanmu arti mencintai tanpa harus memiliki, menguatkanmu untuk mendoakan tanpa pamrih. Atau mungkin Allah sedang menumbuhkan empati, mengingatkanmu bahwa seseorang di luar sana sedang membutuhkan doamu. Ketika seseorang muncul berkali-kali dalam doamu, jangan abaikan. Mungkin itu bukan kamu yang mengingat dia, tapi Allah yang sedang menitipkan pesan melalui hatimu. Tanda pertama, Allah sedang menumbuhkan rasa empati dan kepedulian. Kadang, kita tidak menyadari betapa hati kita sedang diarahkan oleh Allah. Saat tiba-tiba seseorang hadir begitu kuat dalam benak kita, terutama ketika kita sedang berdoa. Itu bukan hal yang terjadi secara kebetulan. Itu bisa jadi cara halus Allah menyentuh hatimu untuk peduli. Tanpa kamu tahu, bisa saja orang itu sedang mengalami sesuatu yang berat. Dia mungkin sedang menangis di tempat yang tak kamu lihat. Sedang merasa sendirian di tengah dunia yang ramai. Atau mungkin sedang kehilangan arah dan butuh doa dari seseorang yang dulu pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Kamu. Allah Maha mengetahui isi hati setiap hambanya. Dan ketika Dia tahu ada seseorang yang butuh bantuan, kadang bantuan itu tak langsung dikirim dalam bentuk pertolongan fisik, tetapi lewat bisikan lembut ke hati orang lain untuk mendoakannya. Dan saat itu terjadi padamu, saat kamu tiba-tiba tergerak untuk mendoakan seseorang yang sudah lama tak kamu temui, itu bisa jadi karena Allah memilih hatimu untuk menjadi penyambung kebaikan. Bukan karena kamu yang terlalu memikirkan, tetapi karena Allah tahu bahwa doamu memiliki kekuatan untuk menyentuh langit dan membawa cahaya bagi orang itu. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak hadir, tidak bersamanya, akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang diutus. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat itu berkata, Amin, dan untukmu juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, setiap kali kamu menyebut nama seseorang dalam doa, setiap kali kamu memohonkan kebaikan untuk mereka, meski mereka tidak tahu, Allah langsung mengutus malaikat untuk mencatat dan mengaminkan doamu. Bahkan, kebaikan dari doa itu akan kembali kepadamu juga. Betapa indahnya. Ketika hati yang peduli dijawab oleh langit. Betapa mulianya. Ketika cinta dan kepedulian yang tak terlihat oleh manusia, justru paling dicintai oleh Allah. Jadi jika kamu merasa ada seseorang yang tak kunjung lepas dari pikiranmu saat berdoa, jangan abaikan rasa itu. Mungkin itu bukan gangguan pikiran. Mungkin itu adalah undangan dari langit, undangan agar kamu menjadi perantara doa yang bisa menyelamatkan seseorang, meski tanpa harus hadir di sisinya. Dan pada saat yang sama, Allah sedang membentuk hatimu menjadi lebih halus, lebih lembut, dan lebih mampu mencintai dalam keheningan. Karena setiap doa yang tulus untuk orang lain akan kembali padamu dengan balasan kebaikan yang tak terduga. Tanda kedua, ada jiwa yang terhubung secara spiritual. Tak semua koneksi bisa dijelaskan oleh logika. Ada pertemuan yang terlalu dalam untuk dimengerti oleh akal, terlalu hangat untuk dijelaskan oleh kata-kata, dan terlalu bermakna untuk dianggap sebagai kebetulan semata. Beberapa jiwa
Dipertemukan bukan hanya karena alasan duniawi. Ada yang bertemu bukan karena pekerjaan, bukan karena hubungan darah, bukan pula karena peristiwa biasa dalam hidup, melainkan karena ada ikatan spiritual yang sudah Allah tetapkan jauh sebelum kita lahir ke dunia ini. Ikatan yang tertulis di Lauhul Mahfuz, lembaran takdir yang hanya Allah yang tahu isinya sepenuhnya. Dan mungkin itulah mengapa seseorang terus hadir dalam hatimu, terutama saat kamu sedang dekat dengan Allah, saat kamu sedang berdoa. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Surah Al-Hujurat ayat 10. Ayat ini bukan hanya tentang persaudaraan lahiriah, tetapi tentang ikatan hati dan ruh antar sesama orang beriman. Ikatan yang membuat seseorang merasa tenang hanya dengan mengingat orang lain. Merasa peduli, meski tak ada komunikasi. Merasa ingin mendoakan, meski sudah lama tak bertemu. Jika seseorang terus hadir dalam doamu, bisa jadi Allah sedang mengingatkan bahwa kamu punya tanggung jawab ruhani terhadapnya, bahwa doa-doamu bisa menjadi pelindung baginya, bahwa hatimu yang tergerak itu adalah bagian dari skenario langit, agar kamu tidak lupa bahwa cinta dan kepedulian di jalan Allah tidak pernah sia-sia. Dan kamu harus tahu, persaudaraan dalam iman adalah ikatan yang sangat kuat, lebih kuat dari sekadar hubungan darah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, ketika kamu merasa hatimu dipenuhi oleh nama seseorang yang kamu sendiri sudah lama tak tahu kabarnya, jangan buru-buru menganggapnya sebagai perasaan biasa. Itu bisa jadi adalah bentuk kasih sayang dari Allah yang sedang menumbuhkan ikatan spiritualmu kembali. Karena kamu mungkin sedang dibutuhkan untuk menjadi penjaga dalam diam, penyambung doa yang setia. Dan itu adalah kehormatan besar di mata Allah. Cinta dalam bentuk seperti ini tak selalu berujung pada pertemuan, tapi cinta yang terjaga dalam diam, yang disampaikan hanya melalui doa, adalah cinta paling murni dan paling diberkahi. Jiwa-jiwa yang terhubung secara spiritual akan saling menemukan, bukan karena usaha, tapi karena frekuensi keimanan dan ketulusan doa yang sama. Dan jika kamu adalah orang yang terus mengingatnya dalam sujudmu, terus menyebut namanya dalam harapmu, maka ketahuilah, kamu sedang menjalankan sesuatu yang besar, yang hanya Allah yang tahu nilainya. Jangan pernah anggap enteng ikatan semacam ini, karena bisa jadi, dalam rahasia langit, kamu dan dia telah disatukan, bukan hanya untuk dunia, tapi untuk saling menguatkan dalam perjalanan menuju akhirat. Tanda ketiga, Allah mengujimu lewat rasa itu. Terkadang, rasa yang muncul begitu mendalam dan tiba-tiba, tanpa peringatan sebelumnya, membuat kita bertanya, kenapa perasaan ini datang lagi? Doa yang mengalir tanpa alasan yang jelas, mengingat seseorang yang bahkan sudah lama tak kita temui, bisa jadi bukan sekadar perasaan biasa. Ini bukanlah perasaan yang bisa dijelaskan hanya dengan logika atau alasan duniawi. Ini bisa jadi adalah ujian dari Allah untuk mengukur kedalaman iman dan keikhlasan hatimu. Kita seringkali merasa gelisah dengan perasaan yang datang begitu saja, terutama ketika kita harus menghadapinya tanpa jawaban atau hasil yang terlihat. Namun, mungkin kita lupa bahwa dalam hidup ini, Allah tidak hanya menguji kita melalui kebahagiaan atau keberhasilan. Terkadang, ujian Allah datang dalam bentuk perasaan yang tidak kita pahami. Perasaan yang muncul ketika kita mulai mencintai seseorang dengan tulus, tanpa pamrih, dan tanpa harapan untuk memperoleh sesuatu sebagai imbalannya. Mencintai tanpa pamrih bukanlah hal yang mudah, terutama di dunia yang sering mengajarkan kita untuk selalu mengharapkan balasan dari setiap tindakan kita. Namun Allah
ingin melihat apakah kamu mampu mencintai tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Apakah kamu mampu mencintai dengan ikhlas, bahkan ketika kamu tahu orang itu tidak dapat memberikan apapun kepadamu selain sebuah doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita bahwa cinta yang sempurna adalah cinta yang tidak terikat oleh keuntungan pribadi. Ini adalah cinta yang memberi tanpa mengharapkan balasan, yang mendoakan tanpa menginginkan sesuatu sebagai ganti. Ini adalah cinta yang mengalir dari hati yang tulus, yang tidak menginginkan pengakuan dari dunia, tapi menginginkan keridaan Allah semata. Ketika Allah menumbuhkan rasa itu dalam dirimu, perasaan yang tak dapat dijelaskan, Allah sebenarnya sedang menguji sejauh mana keikhlasan hatimu dalam mencintai dalam diam. Sejauh mana kamu mampu melepaskan sesuatu yang mungkin tidak bisa kamu miliki, tetapi tetap merasa damai dalam doa yang tulus. Allah ingin melihat apakah kamu bisa tetap tenang dan sabar meski tidak ada kepastian, meski perasaan itu hanya terpendam dalam hati. Jangan anggap enteng ujian semacam ini, karena melalui ujian ini, Allah sedang mendidikmu untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih mampu mengendalikan perasaan. Allah juga mengajarkanmu untuk mencintai dalam diam, tanpa mengharapkan dunia sebagai balasan. Mencintai seseorang tanpa harus menggenggamnya, dan tetap menjaga kedamaian dalam hati, meski mungkin ada jarak yang tak bisa dihindari. Dan jangan lupa, saat kamu mendoakan seseorang dalam diam, tanpa mereka tahu, itu adalah salah satu bentuk cinta yang paling mulia di mata Allah. Allah tidak pernah melupakan doa yang tulus. Dia tahu apa yang ada dalam hatimu, dan Dia lebih tahu apa yang terbaik untukmu dan untuk orang yang kamu doakan. Perasaan itu, yang datang tanpa sebab yang jelas, bukan hanya untuk membuatmu merasa gelisah. Itu adalah undangan dari Allah untuk menumbuhkan cinta yang lebih tinggi, cinta yang tidak terikat oleh batasan duniawi, tetapi hanya oleh rasa ikhlas yang murni. Allah sedang melatihmu untuk melepaskan apa yang tidak bisa kamu kontrol, dan untuk menerima kenyataan bahwa terkadang kita tidak perlu menggenggam sesuatu untuk tetap mencintainya. Jadi, ketika perasaan itu datang lagi, dan kamu merasa tergerak untuk mendoakan seseorang dalam doa-doamu, jangan ragu. Mungkin itu adalah saat yang tepat untuk menguji sejauh mana ikhlas hatimu dalam mencintai tanpa mengharapkan balasan. Allah sedang menilai kedalaman imanmu, bukan hanya dari doa-doa yang kamu ucapkan untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dan percayalah, setiap doa yang datang dari hati yang tulus, tanpa pamrih, akan memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah. Tanda keempat, Allah sedang menyampaikan pesan lewat sosok itu. Terkadang, seseorang hadir dalam hidup kita bukan untuk menjadi bagian dari kisah hidup kita secara permanen, tetapi untuk menjadi pengingat yang mengajarkan kita sesuatu yang lebih dalam. Mereka hadir dalam waktu tertentu, mungkin hanya untuk sementara, namun kehadirannya meninggalkan jejak yang mendalam di hati kita. Dan kita seringkali bertanya-tanya, mengapa orang ini datang dalam hidupku? Apa yang Allah ingin aku pelajari dari sosok ini? Allah berfirman dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Terkadang, kita merasa kecewa atau bahkan terluka oleh kehadiran seseorang dalam hidup kita, terutama jika hubungan itu berakhir dengan cara yang tidak kita harapkan. Namun, bisa jadi kehadiran orang tersebut sebenarnya adalah sebuah pesan
yang Allah kirimkan untuk kita, agar kita belajar sesuatu yang sangat penting untuk perjalanan hidup kita. Mungkin Dia hadir untuk mengajarkan kita kesabaran saat kita merasa teruji oleh situasi yang sulit. Mungkin Dia datang untuk mengingatkan kita akan pentingnya keikhlasan saat kita merasa harus melepaskan sesuatu yang kita cintai. Atau bisa jadi, melalui sosoknya, Allah sedang membuka luka lama yang belum sepenuhnya sembuh, agar kita dapat menyembuhkannya dengan cara yang lebih baik dan lebih mendalam. Ketika seseorang datang dalam hidup kita, dan kita merasa ada perasaan yang tidak bisa kita jelaskan, baik itu perasaan suka, kecewa, atau bahkan kebencian, mungkin itu adalah cermin yang Allah hadirkan untuk melihat kedalaman hati kita. Lewat Dia, Allah mengajak kita untuk lebih introspektif, untuk melihat bagian-bagian diri kita yang perlu diperbaiki atau disembuhkan. Sosok itu bisa saja merupakan seseorang yang mengajarkan kita untuk lebih sabar menghadapi ujian hidup. Dia mungkin datang di saat yang tepat, ketika kita merasa hampir kehilangan harapan, dan mengingatkan kita bahwa kesabaran adalah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Atau mungkin Dia datang untuk mengajarkan kita tentang keikhlasan. Saat kita ingin mengharapkan balasan atau sesuatu sebagai imbalan atas kebaikan kita, Dia mungkin hadir untuk mengingatkan bahwa kebaikan yang dilakukan hanya karena Allah lah yang akan membuahkan hasil yang paling berkah. Keikhlasan dalam memberi tanpa mengharap kembali adalah bentuk cinta yang paling murni, yang tidak terikat oleh dunia. Namun, tidak jarang pula, sosok itu datang untuk mengingatkan kita akan luka yang belum sembuh sepenuhnya. Kadang, kita merasa telah move on dari sebuah peristiwa atau seseorang, tapi ternyata ada bagian dari diri kita yang masih belum benar-benar sembuh. Dia mungkin hadir bukan untuk membuka luka itu kembali, tapi untuk mengajak kita menyembuhkan luka tersebut dengan cara yang lebih baik, dengan pengampunan dan penerimaan. Allah kadang mengirimkan orang-orang ini bukan untuk kita miliki, tapi untuk membantu kita menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Penting untuk diingat bahwa kehadiran orang tersebut, apapun bentuknya, bukan untuk menguasai hati kita, tetapi untuk menjadi alat yang Allah gunakan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap orang yang datang dan pergi dalam hidup kita, baik itu yang kita anggap baik atau buruk, sebenarnya adalah bagian dari takdir yang telah Allah rencanakan untuk kita. Dia adalah cermin dari apa yang perlu kita pelajari atau perbaiki dalam diri kita. Mungkin Dia datang untuk menunjukkan bagian dari hati kita yang perlu lebih banyak perhatian, atau mungkin untuk membuka mata kita terhadap pelajaran yang selama ini kita hindari. Seperti halnya cermin, sosok ini bisa membuat kita melihat diri kita dengan lebih jelas, baik kelebihan maupun kekurangan yang ada dalam diri kita. Jadi, ketika seseorang hadir dalam hidupmu dan perasaanmu tercampur aduk, ingatlah bahwa Allah sedang berbicara melalui mereka. Dia mungkin tidak datang untuk tinggal, tetapi untuk memberi pesan yang sangat penting. Mungkin itu adalah pelajaran tentang sabar, ikhlas, atau bahkan tentang proses penyembuhan yang harus kita jalani. Biarkanlah kehadiran mereka menjadi pengingat bagi kita untuk terus bertumbuh dan menjadi lebih baik, untuk menyambut segala ujian hidup dengan hati yang lebih lapang, dan untuk melihat setiap kejadian dengan mata yang lebih bijaksana. Tanda kelima, mungkin Allah mengizinkanmu menjadi jalan kebaikan untuknya. Seringkali kita tidak menyadari kekuatan doa kita. Doa yang kita panjatkan dengan tulus, meski tidak terlihat atau didengar oleh orang yang kita doakan, bisa menjadi jalan cahaya yang menyelamatkan mereka dari kegelapan yang mereka alami. Mungkin seseorang yang kamu pikir sudah jauh dari hidupmu, yang bahkan mungkin tak lagi kamu hubungi atau pikirkan, sebenarnya sedang berada dalam titik terendah. Dan mungkin
Allah memilih doamu sebagai salah satu cara untuk memberikan pertolongan bagi mereka. Ketika seseorang muncul dalam pikiranmu, meskipun sudah lama tak ada komunikasi, bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah sedang mengingatkanmu untuk mendoakannya. Doa-doa tulus yang kita panjatkan tidak hanya membawa kebaikan bagi diri kita sendiri, tetapi juga bisa menjadi jalan kebaikan bagi orang lain yang kita doakan. Mungkin mereka tidak tahu bahwa kita berdoa untuk mereka, tapi Allah Maha mendengar, dan doa kita bisa menjadi sarana penyelamat bagi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mendoakan saudaranya dari kejauhan, maka malaikat akan berkata, 'Amin.' Dan untukmu juga seperti itu." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa mulianya peran kita ketika kita mendoakan orang lain dengan tulus, terutama saat mereka tidak mengetahuinya. Doa yang kita panjatkan dengan hati yang ikhlas, tanpa mengharap balasan atau pengakuan, bisa menjadi kekuatan yang luar biasa untuk membawa perubahan positif dalam hidup seseorang. Mungkin orang yang kita doakan sedang melalui cobaan berat, dan Allah mengizinkan kita menjadi perantara kebaikan bagi mereka melalui doa yang kita panjatkan. Terkadang kita merasa tak berdaya untuk membantu orang yang kita cintai, karena jarak atau kondisi yang memisahkan kita. Namun, Allah memberikan kita sebuah cara yang sangat mulia untuk tetap bisa membantu, yaitu dengan doa. Mendoakan seseorang adalah bentuk kasih sayang yang tak terbatas. Kita bisa mendoakan kebaikan untuk mereka tanpa harus bertatap muka, tanpa harus berbicara langsung dengan mereka. Ini adalah bentuk kasih yang murni, karena kita mendoakan mereka tanpa berharap balasan, hanya semata-mata karena kita peduli dan ingin yang terbaik untuk mereka. Seringkali kita merasa bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membantu orang yang sedang jatuh, apalagi jika mereka sudah jauh dari kehidupan kita. Namun, dalam kesunyian doa kita, Allah dapat mengubah segalanya. Doa kita mungkin adalah sumber kekuatan yang mereka butuhkan untuk bangkit. Tanpa kita sadari, doa kita bisa menjadi penuntun mereka dalam menghadapi kesulitan dan cobaan hidup. Mengapa doa kita bisa begitu kuat? Karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ketika kita mendoakan seseorang, Allah mendengar dan mengabulkan doa kita, bahkan ketika kita tidak tahu bagaimana caranya. Dan terkadang doa yang kita panjatkan bukan hanya memberikan manfaat bagi orang yang kita doakan, tetapi juga memberkati diri kita sendiri. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan tadi, malaikat pun ikut mengamini doa kita dan mendoakan agar kita juga mendapatkan kebaikan yang serupa. Allah mengajarkan kita bahwa berbuat baik kepada sesama tidak selalu membutuhkan balasan atau pengakuan. Allah sudah cukup sebagai saksi atas segala yang kita lakukan. Kita tidak perlu mencari imbalan dari orang yang kita bantu, karena Allah lah yang akan membalas segala kebaikan kita. Apa yang kita lakukan dengan ikhlas dan tulus, tanpa pamrih, akan mendapatkan balasan yang lebih baik darinya. Ketulusan hati kita dalam mendoakan seseorang, tanpa mengharapkan pengakuan atau balasan, adalah bentuk kasih yang sangat mulia. Seseorang yang kita doakan, meskipun tidak tahu bahwa kita berdoa untuknya, bisa jadi merasa kehadiran kita dalam doanya. Kadang-kadang, seseorang yang merasa hilang arah bisa merasakan terangnya cahaya yang muncul tiba-tiba dalam hidupnya. Dan itu bisa jadi adalah akibat dari doa-doa yang kita panjatkan untuknya. Dan meskipun mereka tidak tahu siapa yang mendoakan mereka, kita sebagai orang yang beriman tahu bahwa Allah mendengar setiap doa kita dan akan mengabulkannya dengan cara yang terbaik. Betapa mulianya posisi kita ketika kita menjadi jalan kebaikan bagi orang lain, meskipun tanpa mereka ketahui. Allah mengizinkan kita menjadi perantara untuk menyampaikan kebaikan melalui doa kita, dan itu adalah anugerah yang luar biasa.
Setiap kali kita mendoakan orang lain, kita juga mendekatkan diri kepada Allah, karena kita memperlihatkan kepedulian dan kasih sayang yang tulus terhadap sesama. Mungkin kita tidak akan pernah mengetahui seberapa besar dampak dari doa kita bagi orang lain, tapi yang pasti, Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Ketika kita menjadi jalan kebaikan bagi orang lain melalui doa kita juga membuka jalan bagi kebaikan dalam hidup kita sendiri. Jadi, teruslah berdoa untuk orang-orang yang kamu cintai. Bahkan, jika mereka tidak tahu, mungkin doamu adalah cahaya yang mereka butuhkan untuk keluar dari kegelapan. Dan percayalah, Allah cukup sebagai saksi atas segala kebaikan yang kita lakukan. Jadi, jika seseorang terus muncul dalam doamu, jangan pernah mengabaikannya. Peluklah rasa itu dengan penuh ketenangan dan penuh keyakinan. Jangan ragu untuk mendoakannya dalam diam, karena bisa jadi Allah sedang mengatur sesuatu yang lebih besar dari apa yang kamu lihat. Doamu bukan hanya sekadar harapan yang kamu panjatkan. Bisa jadi itu adalah jawaban atas panggilan dari langit yang sedang Allah tuntun melalui hatimu. Mungkin saat ini, kamu belum sepenuhnya memahami mengapa perasaan itu terus hadir. Namun percayalah, setiap doa yang kamu panjatkan dengan tulus, meski tanpa mereka tahu, membawa perubahan yang tak terduga. Allah sedang mengatur semuanya dengan cara yang hanya Dia yang mengetahui. Suatu hari nanti, kamu akan memahami makna dari perasaan ini, dan bagaimana doa-doa yang kamu panjatkan menjadi bagian dari rencana indahnya.